kita boleh ada sampai hari ini. Kita boleh datang di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari setiap kita mengangkat tangan kita mau menaikkan setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu Bapa. Kami datang ke tempat ini Bapa, kami meyakini bahwa kemenangan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Ketika kami menaikkan sorai-sorai bagi-Mu, maka kekuatan baru akan kami terima. Maka kuasa-Mu akan dinyatakan, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Sorai-sorai kemenangan Tuhan akan terjadi di tempat ini, bahkan di rumah-rumah. Pada saat pagi Tuhan, kami mau lebih lagi mengagungkan Engkau. Kami mau lebih memuji Engkau. Kami mau lebih lagi bersorai-sorai bagi nama-Mu. Karena Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak diagungkan, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak dipuji. Yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi, mari semuanya bangkit berdiri. Yesus, Yesus, haleluya. Allah kita Allah yang penuh kasih.
Sanaya lama raya lama raya lama. Dikaraya nama sanaya labu. Haleluya. Indah bersamamu Tuhan. Bawalah kami dalam kasih-Mu. Haleluya. Kami yakin dan percaya setiap kami dalam dekatan-Mu Tuhan. Bawa kami lebih lagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nama daya labu. Haleluya Jesus. Ida baraya labati. Dikaraya nama sanaya labu. Haleluya. Kami bahagia Tuhan bersamamu Yesus. Haleluya. Ura baraya labaraya. Ura baraya labaraya. Setiap kami merasakan dekapan-Mu, setiap kami merasakan pelukan-Mu, kami percaya sungguh besar kasih-Mu atas setiap hidup kami. Kami yakin dan percaya bersama Engkau kami akan mengalami kemenangan. Bersama Engkau kami mengalami terobosan. Bersama Engkau kami keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pagi hari ini Tuhan, kami berdoa bangsa kami Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia dalam perlindungan Tuhan. Pemimpin kami diberkati. Presiden wakil semua jajarannya diberkati oleh Tuhan. Bahkan kota kami Singkawang penuh kemuliaan Tuhan. Singkawang diberkati Tuhan. Singkawang mengalami terobosan. Pemimpin kami di kota ini mengalami Engkau. Diberkati setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau Roh Kudus hadir di tempat ini. Engkau Roh Kudus hadir di rumah-rumah. Kami siap Tuhan. Setiap kami siap untuk diberkati kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang memerdekakan setiap kami. Biarlah firman-Mu yang membawa setiap kami mengalami kemenangan dalam segala situasi. Biarlah firman-Mu yang membawa kami lewat terobosan demi terobosan. Kami percaya ketika kami duduk diam mendengarkan firman-Mu, Engkau berbicara kepada kami. Firman Tuhan turun atas setiap kami. Oleh karena itu, urapi setiap kami, urapi yang di rumah-rumah, urapi hamba-Mu yang boleh Engkau izinkan untuk menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami bersyukur, berdoa, yang percaya, katakan sama-sama. Amin. Amin. Sorakan haleluya. Lebih lagi haleluya. Yes. Sorakan. Woo. Yes. Tepuk tangan bagi Tuhan. Sebelum duduk katakan sebelahnya, Tuhan sayang kamu. Yes. Haleluya. Silakan. Puji Tuhan. Shalom. Apa kabar? Doa mantap, luar biasa ya. Yes, saya percaya setiap kita rindu di dalam firman-Nya. Oleh karena itu, katakan sebelahnya, jangan tidur. Haleluya. Amin ya. Dan saya percaya setiap kita tahu dunia hari-hari ini, dunia yang memang dalam kesulitan, dalam kesukaran, sehingga membawa banyak orang mengalami ketakutan. Bahkan kita sebagai anak Tuhan juga mengalami ketakutan yang sama. Benar saudara? Karena selalu mata kita hanya tertuju kepada kondisi yang ada. Tertuju kepada keadaan-keadaan yang ada. Maka dari itu kita merasa takut dan gentar. Amin. Seharusnya lewat masalah-masalah yang ada, lewat kesukaran-kesukaran yang ada, menyadarkan setiap kita. Sehingga kita boleh semakin intim dengan Tuhan. Sehingga kita boleh semakin waspada, semakin berjaga-jaga. Dan mata kita semakin tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Haleluya.
Dan satu hal yang kita banggakan, sekalipun dunia sedang berkencang, sekalipun dunia sedang perubahan-perubahan secara besar-besaran, ada kabar baik. Setiap kita di dalam Tuhan, kita sudah terima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jikalau Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan, mengalami kesukaran yang ada, tentunya ada maksud Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Oleh karena itu, mata kita jangan fokus yang ada di dunia ini. Jangan fokus kepada kesukaran yang ada. Fokus kepada Yesus. Karena Yesus kita, dia dahsyat, dia ajaib, dia luar biasa. Dia ahli mengubah yang sukar menjadi kesukaan. Dia ahli mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Oleh karena itu, semakin hari semakin sukar, semakin intim dengan dia, semakin dekat dengan dia, engkau akan melihat kemuliaannya akan dinyatakan. Bukankah di dalam Yakobus berkata, dekatlah pada Allah, dia akan mendekat kepadamu. Amin. Ketika Allah dekat kepada saudara, kita dekat kepada dia, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Oleh karena itu jangan takut. Katakan sebelahnya, jangan takut. Ya, kita tahu Tuhan kita sudah berkata di dalam Alkitab, dia menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Asalkan hati kita melekat kepada dia. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Biarlah lewat segala keadaan yang terjadi hari-hari ini, mata kita tetap tertuju kepada Tuhan kita. Amin. Haleluya. Biarlah mata rohani kita tetap tertuju fokus kepada Yesus kita. Jangan fokus pada masalah. Jangan fokus pada penderitaan. Fokus pada Yesus. Amin. Ketika kita fokus pada Yesus, saya percaya saudara dan saya akan berjalan di atas air. Amin. Berjalan di atas air berarti berjalan di atas masalah-masalah yang ada. Dan Tuhan akan berkata dengan suara yang lembut, ini aku, jangan takut. Amin. Haleluya. Percaya? Sorakan haleluya. Oleh karena itu, hari-hari ini bangunlah keintiman, selalu dekat dengan Tuhan dalam menjalani hidup ini. Engkau akan melihat kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidupmu. Sebab dia Allah, tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia Allah Immanuel yang selalu ada buat saudara dan saya. Oleh karena itu jangan takut. Haleluya. Tema pada pagi hari ini, keintiman membawa kita mengalami kemenangan di tengah goncangan dunia. Amin. Mau mengalaminya? Kunci untuk mengalami menang di tengah dunia yang sedang bergoncang, yang pertama, hidup mengandalkan Tuhan. Amin. Hidup mengandalkan Tuhan. Firman terambil dari Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Coba kita lihat. Ya, kita baca, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya pada Tuhan. Terus, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Orang yang hidup mengandalkan Tuhan, sekalipun datang musim kering, daunnya tetap hijau. Haleluya. Orang yang hidup mengandalkan Tuhan, orang yang intim dengan Tuhan, sekalipun ada persoalan penderitaan masuk dalam kehidupannya, hidupnya tetap hijau. Artinya tetap kuat, tetap bersuka cita dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Panas terik boleh ada, tetapi daun tetap hijau dan musim berbuah tanpa batas, tanpa batas. Amin. Terus berbuah, sekalipun musimnya kering, kita yang mengandalkan Tuhan tetap berbuah. Yang percaya katakan amin. Haleluya.
Bahkan di dalam terjemahan lain berkata demikian. Ia seperti pohon yang tumbuh di tepi sungai. Saudara dan saya bertumbuh di dalam tepi sungai. Artinya di dekat Tuhan. Tuhan adalah sungai air hidup kehidupan. Maka oleh karena itu kita terus bertumbuh dekat dengan Dia. Ketika kita tumbuh dekat dengan Dia, kita ada sumber air kehidupan akan membuat daun kita hijau, akan membuat hidup kita terus bersukacita, akan membuat hidup kita terus kuat di dalam Dia. Sekalipun ada terik panas, sekalipun ada kering, ada musim-musim kering, kita tetap hijau dan berbuah. Amin. Haleluya. Oleh karena itu, tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan akan berbuat beda. Orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti berbuat dia beda daripada yang lain. Amin. Haleluya. Pasti beda. Sehingga kita tidak takut musim-musim kering. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu, katakan sebelahnya, hidup dekat dengan Tuhan. Amin. Tidak ada jalan lain. Kalau saudara mau terus berbuah, terus di musim kering, terus di musim yang terik panas, kita tetap berbuah. Tidak ada cara lain kecuali kita tetap intim dengan Tuhan. Bangun hubungan yang intim dengan Dia. Maka kita akan tetap segar. Yohanes 15 ayat 4. Yohanes 15 ayat 4. Firman Tuhan berkata demikian, tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Saudara kalau mengandalkan sendiri-sendiri tidak bakalan berbuah. Amin. Apalagi berbuah lebat, bertumbuh pun susah. Oleh karena itu tinggallah di dalam Dia. Ya, amin. Kalau kalau kita tidak tinggal di dalam pokok anggur, anggur itu adalah lambang Tuhan Yesus kita. Kalau kita tinggal di dalam pokok anggur, kita ada carang-carangnya, kita akan nempel. Kalau kita lepas dari pokok anggur, maka ranting itu akan menjadi kering dan pada akhirnya akan dibuang. Setelah dibuang akan dibakar. Amin. Katakan sebelahnya, itu bukan kita. Amin. Haleluya. Di ayat selanjutnya berkata demikian. Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku tinggal di dalam Dia. Ia akan berbuah banyak. Saudara berbuah banyak ketika engkau intim dengan Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Selanjutnya dikatakan, sebab di luar Yesus kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Di luar Yesus kita tidak mampu menghadapi tantangan dunia yang tidak ada kepastian ini. Tetapi ketika kita intim dengan Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, segala sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Amin. Haleluya. Yes. Terus dan di ayat 15 ayat 6-nya berkata demikian. Barang siapa tinggal di dalam aku, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, dia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Haleluya. Saya percaya setiap kita dekat intim dengan Tuhan, kita terus nempel dengan Tuhan, terus hidup di dalam sumber air, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Masalah boleh datang, pergumulan boleh datang. Ketika kita intim dengan Tuhan, kita dekat dengan Dia, segala masalah kita akan injak, kita akan berjalan di atas masalah. Amin. Haleluya. Haleluya. Kunci kedua untuk menang di tengah goncangan. Kedua, berjaga-jaga senantiasa. Amin. Berjaga-jaga senantiasa. 1 Korintus 16 ayat 13 kita lihat firman-Nya. Firman Tuhan berkata demikian. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Firman ini luar biasa.
berdiri seperti laki-laki tapi tidak bicara seperti wanita. Karena dilambangkan laki-laki itu kuat, tahan banting. Tetapi hari-hari ini juga banyak wanita yang tahan banting. Haleluya. Amin. Haleluya. Karena di dalam Alkitab selalu untuk bicara ke laki-laki, ya. Wanita selalu jarang tertulis. Ya, itulah kehendak Tuhan. Karena laki-laki melambangkan ada kekuatan yang lebih dahsyat. Amin. Haleluya. Bersikaplah seperti laki-laki artinya tidak perlu takut dan gentar. Berdiri teguh di dalam iman. Tidak perlu takut. Makanya bersikap seperti laki-laki. Laki-laki selalu tidak takut. Tidak gentar. Amin. Kalau wanita selalu aduh takut, aduh gentar. Kenapa? Karena dia berada di dalam perasaan. Dia dengan perasaan takut. Kalau laki-laki, wah itu depan ada apa dia pun maju. Tak gentar, maju tak gentar. Terus maju dia. Amin. Sudah tahu bahaya, maju. Itulah laki. Karena dia logika. Amin. Haleluya. Pada ini firman ini dikatakan pada waktu jemaat di Korintus sedang menghadapi pergumulan iman yang berat. Sedang darurat, gawat. Tetapi Paulus berbicara kepada mereka, tetap berdiri teguh dalam iman. Seperti laki-laki, jangan seperti bencong. Seperti laki-laki, tetap kuat di dalam iman. Jangan gentar, jangan kecut, jangan tawar hati. Amin. Haleluya. Sesuatu kondisi yang sangat gawat. Rasul Paulus menasihatkan jemaat di Korintus pada waktu itu. Nasihat ini juga berlaku bagi setiap kita. Amin. Pada hari-hari ini bukankah kita sedang diperhadapkan hari-hari yang susah, hari-hari yang sukar? Amin. Percaya? Tetapi berbahagialah engkau dan saya ada di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Jikalau Tuhan tidak izinkan, satu helai pun, rambut pun tidak akan jatuh. Kata firman Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, tentu ada maksud Tuhan yang indah. Ada rancangan Tuhan yang indah. Betul? Asalkan kita sabar, tunggunya waktu Tuhan. Karena waktu Tuhan bukannya waktu kita. Waktu Tuhan selalu tepat. Kalau waktu kita selalu meleset. Amin. Oleh karena itu andalkan Tuhan. Berjaga-jaga. Apapun yang terjadi berjaga-jaga. Bukankah berkata berjaga-jaga ini Yesus juga pernah memesan kepada murid-muridnya pada waktu di Taman Getsemani. Berjaga-jagalah. Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam? Jemaat di sini sanggup. Amin. Haleluya. Yang nonton di rumah sanggup menjadi pemenang. Amin. Haleluya. Berjaga-jaga ini menggambarkan satu sikap siap sedia. Ketika apa diperintahkan siap. Apa yang dihadapi siap siaga. Tak gentar, tak mundur, maju terus. Amin. Haleluya. Jadi tanya sebelahnya, apa yang kamu takutkan hari-hari ini? Tak perlu takut. Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita tahu apa yang saudara perlukan. Amin. Ada satu cerita, saya mau ceritakan lagi. Ada satu orang yang bernama Akyong. Dia buka toko di pasar. Tetapi dia tiap kali pulang ke rumah tinggalnya, dia melewati satu gereja. Ketika dia melewati, dia bilang begini, Tuhan Yesus, ini gue Akyong yang orang tua Chinese kan bahasanya kurang mantap, dengar ya. Nah, dia bilang Tuhan Yesus, oe Akyong. Nah, nanti dia pulang dia juga begini, Tuhan Yesus, oe Akyong, dia bilang. Jadi tiap hari dia buka toko dia begini. Tidak lama kemudian dia jatuh sakit. Sakitnya parah. Masuk ICU. Tak sadarkan diri. Pada malam kedua, Yesus datang. Akyong, ini Tuhan Yesus. Langsung bangun. Sembuh. Dokter kaget. Kenapa sembuh? Dia bilang Tuhan Yesus datang menyenggok dia. Amin. Belum doa. Cuma datang lewat gereja. Tuhan Yesus, oe Akyong gitu aja tiap hari.
Tuhan buat mujizat. Apalagi saudara yang selalu intim dengan dia. Selalu berseru kepada dia. Dia pasti nyatakan mujizat. Amin. Haleluya. Jadi kalau kita susah berdoa, kadang-kadang bolehlah. Tuhan Yesus ini apin mau apa? Bilang aja enggak apa. Tuhan kita seperti Bapak kok. Dia Bapak yang baik, penuh kasih. Yesus putranya ada diberikan. Apalagi yang lain. Haleluya. Tetap dia kasih. Amin. Jadi bagaimana supaya kita berjaga-jaga? Yang satu, pertama, kita berjaga-jaga, kita lihat firman Mazmur 25 ayat 14. Cara kita berjaga-jaga. Tuhan bergaul dengan orang yang takut akan dia. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Dia dan perjanjiannya diberikannya kepada mereka. Wow, luar biasa. Ketika kita intim dengan Tuhan, ketika kita tenggelam dalam persekutuan dengan Tuhan, ada rahasia perjanjian Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Amin. Haleluya. Percaya itu terjadi dalam nama Yesus dalam hidupmu. Amin. Haleluya. Ini firman Tuhan berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada setiap saudara dan saya. Ketika kita intim dengan Tuhan, ketika kita selalu menyediakan waktu dengan dia, bersekutu dengan dia, ngomong sama dia, curhat sama dia, rahasianya akan dibukakan kepada saudara. Amin. Haleluya. Oleh karena itu teruslah melekat kepada Tuhan. Teruslah intim dengan dia. Jangan jauh dari Tuhan. Amin. Terus menyembah dia. Lewat doa, lewat pujian, lewat penyembahan. Tidak hanya berbicara untuk menyediakan waktu pagi 1 jam. Tidak. Bila waktu saudara sedang berdagang, sedang berusaha, bisnis. Juga boleh bersekutu dengan dia. Intim dengan dia. Yang penting connect sama dia. Ketika saudara connect sama dia, ada hikmat turun. Engkau yang menjalankan bisnis, bisnis akan lancar. Engkau yang mengalami pergumulan, akan dibebaskan. Ada jalan keluar. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Jadi dimanapun kita berada, dalam mobil, dalam pakai motor, intim dengan dia, berbicara dengan Tuhan, bersekutu dengan dia, connect sama dia, dia akan menyatakan mujizatnya, akan terjadi kemuliaannya, akan dinyatakan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau ada hati yang sedang galau, ada hati yang sedang cemas, ada hati yang sedang khawatir, takut, connect sama Tuhan. Intim dengan Tuhan. Semua akan terlepas. Amin. Semua itu akan terlepas. Yang sakit akan disembuhkan. Yang menghadapi tantangan akan dibebaskan. Yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Haleluya. Haleluya. Dan ketika kita intim dengan dia, iman kita akan muncul. Iman yang mendengarkan dengan firman Kristus itu akan muncul. Ketika kita intim, makanya kita baca firman Tuhan dengan nyaring supaya kita bisa dengar. Ketika kita dengar, iman kita muncul. Iman Kristus yang ada pengurapan yang dahsyat, itu akan muncul. Iman itulah yang menguatkan kita. Iman perisai namanya. Segala sesuatu yang datang membahayakan kita, kita ada iman perisai iman. Amin. Haleluya. Oleh karena itu ketika iman kita kuat, saya percaya semua Goliat masalah akan diruntuhkan, akan ditaklukkan oleh anak Tuhan yang intim dengan Tuhan, yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Berikan tepuk kemuliaan bagi Tuhan dulu. Cara kedua untuk berjaga-jaga, bentengin diri dengan firman Tuhan dan melekat kepada Tuhan. Ketika kita membentengi diri dengan firman, melekat kepada Tuhan, itu adalah kunci kemenangan di dalam setiap persoalan. Kunci kemenangan di dalam segala pencobaan.
Yang setuju katakan amin. Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Firman itu adalah Tuhan sendiri. Makanya ayat yang kita baca begitu dahsyat, begitu luar biasa. Begitu ajaib firman Tuhan. Itu tajam, itu luar biasa. Amin. Di dalam firman terkandung kuasa yang dahsyat. Kuasa yang mengubahkan dari tidak ada menjadi ada. Bukankah firman itu pada awalnya adalah firman, ketika Tuhan mengucapkan firman, maka jadilah terang, jadilah gelap. Semua lewat ucapan firman Tuhan. Amin. Oleh karena itu hari-hari ini katakan firman, ucapkan firman. Jangan ucapkan aduh aku takut, aduh aku cemas, aduh aku gemetar, aduh covid, aduh mati. Jangan ucap itu. Ucapkan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Karena firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan tidak pernah gagal. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Oleh karena itu imani setiap firman yang Anda dengar. Amin. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan-jalan kita. Oleh karena itu kita butuh firman. Bukankah pada pencobaan di padang gurun Yesus selalu pakai firman? Ada tertulis, ya kan? Selalu ada tertulis. Hari-hari ini mungkin saudara bilang saya nggak hafal ayat firman Tuhan. Ingat selalu baca firman Tuhan. Ketika ada masalah ingat firman Tuhan. Ada tertulis. Amin. Haleluya. Kalau saudara tahu firmannya di mana, itu namanya God. Bagus, luar biasa, lebih mantap. Amin. Kalau tahu ayat firmannya. Haleluya. Amin. Oleh karena itu saudara, dunia boleh gelap, dunia boleh tidak ada kepastian. Ketika kita hidup dalam firman, hidup intim dengan Tuhan. Dunia mau bagaimana pekatnya hitam, kita tetap ada terang firman Tuhan. Terang itu akan membawa kita di jalan kemenangan. Sesuatu yang gelap akan diterangin oleh firman Tuhan. Di depan kita tidak tahu semua misteri. Ketika kita punya firman Tuhan, kita ada kepastian. Amin. Siapa yang mau firman Tuhan dalam hidupnya? Wow, luar biasa. Ada yang belum mau juga, nggak angkat tangan. Ya. Karena itu kita membutuhkan firman Tuhan setiap hari. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saudara, kalau saudara nggak baca firman Tuhan, kalah lu sama iblis. Iblis berbicara sama Yesus, ada tertulis juga. Ya kan? Ada tertulis. Kalau engkau terbang jatuh dari bumbungan yang tinggi, kakimu tidak terantuk. Dia bilang, iblis saja tahu firman. Masa kita anak Tuhan kalah? Haleluya. Baca firman Tuhan setiap hari. Amin. Intim dengan Tuhan. Amin. Supaya pada waktu ada kesesakan datang, ada himpitan datang, katakan di dalam hidupku ada masa depan. Ketika engkau sakit, oleh bilur-bilurnya aku sembuh. Ketika ada intimidasi datang, engkau tidak punya harapan, anakmu tidak punya harapan. Ada tertulis, ada pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Ketika saudara merasa tidak mampu dalam peperangan hidup ini, katakan ada firman Tuhan. Alkitab mencatat Tuhan Yesus akan membawa saya di jalan kemenangannya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang pemuji-pemuji, kita berdoa. Haleluya, haleluya. Siapa yang berkati, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, kita menyembah Tuhan. Yes, kita satukan hati kita. Kita tahu di dalam penyembahan ada kuasa Tuhan yang bekerja. Haleluya. Kau kuatkan aku.
buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Yes, Engkau Tuhan yang menguatkan setiap kami. Engkau Tuhan yang membuat kami bertahan di dalam segala situasi, di dalam segala keadaan. Sebab firman-Mu adalah terang bagi setiap jalan kami. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang setia. Engkau tak pernah meninggalkan setiap kami. Engkau Allah Immanuel. Setiap kami kuat karena Tuhan. Setiap kami bertahan karena firman Tuhan yang menguatkan kami. Engkaulah harapan dalam setiap kami mengalami kesesakan. Engkaulah harapan yang pasti. Engkau dalam membuktikan kesetiaan-Mu bagi setiap kami. Yes, Engkau Allah Immanuel, Allah yang beserta setiap kami, tak pernah meninggalkan kami, tak pernah meninggalkan kami, membiarkan kami sendiri. Kami tahu Engkau sangat menyayangi setiap kami, anak-anak-Mu. Oleh karena itu, kami tidak takut, kami tidak gentar menghadapi kesukaran, menghadapi dunia yang tidak ada kepastian ini. Kami percaya ketika hidup kami mengandalkan Tuhan, boleh ada kering, boleh ada masa-masa sukar, masa-masa kering, tetapi setiap kami yang melekat kepada Tuhan, daun kami tetap hijau, artinya kami tetap kuat, kami terus berbuah, kami akan berjaga-jaga senantiasa. Ketika kami berjaga-jaga, kami tahu segala sesuatu yang datang, kami bentengi dengan firman Tuhan yang kami akan mengalami kemenangan. Mungkin hari-hari ini ada yang merasa lemah, ada yang merasa letih lesu. Di dalam nama Yesus engkau dikuatkan, di dalam nama Yesus yang sakit disembuhkan, dalam nama Yesus yang lemah mengalami kekuatan, yang ada pergumulan, ada jalan keluar, dalam nama Yesus terjadi dalam hidupmu, terjadi dalam hidupmu. Haleluya, haleluya. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Mari lambaikan tanganmu, katakan kepada kanan kirimu, kamu menang di dalam Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk Pastor Brampin yang sudah memberkati kita firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saudara bisa memasukkan persembahan ke dalam amplop yang diterima pada saat masuk tadi. Mungkin ada yang belum mendapatkan amplop persembahan, mari angkat tangannya. Kalau tidak ada, kita akan mempersiapkan persembahan kita. Nanti pada saat pulang, saudara bisa memasukkan persembahan tersebut di dalam kotak yang ada di belakang. Kami juga menyediakan amplop untuk persembahan persepuluhan, bahkan persembahan lainnya bagi Bapak Ibu Saudara yang hendak mengembalikan persembahan persepuluhan. Mari kita berdoa.
Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk pagi hari ini kami boleh diberkati oleh firman Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan. Kami akan memberikan persembahan ini Tuhan, dan kami mengucap syukur atas setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami. Berkat pekerjaan yang telah Tuhan berikan, keluarga kami Tuhan, anak-anak kami dalam masa pendidikan mereka Yesus. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan, dan kami sangat bersyukur Yesus. Pada saat pagi hari ini kami meyakini bahwa setiap pengharapan kami tidak akan pernah hilang, karena pengharapan kami bersama-sama dengan Tuhan. Pagi hari ini kami menaikkan setiap ucapan syukur kami melalui persembahan yang ada. Kami meyakini bahwa setiap apa yang kami persembahkan hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, ini doa kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Kita akan menyaksikan Jordan Info. Shalom sahabat, saya yakin dan percaya sepanjang 1 minggu ini kita diberkati Tuhan dengan melimpah. Bersama saya Ena, mari kita saksikan Jordan Info minggu ini. Kedekatan kita bersama Tuhan tergantung seberapa intim kita bersamanya. Ibadah HK diadakan setiap hari Sabtu pukul 4 sore live melalui akun Facebook Gereja Sungai Yordan Singkawang. Hai sahabat, untuk Sabtu ini, Persekutuan Pemuda Remaja pukul 6.30 akan diadakan secara virtual melalui aplikasi Zoom. Bagi sahabat yang untuk mendapatkan link ID Zoom, boleh menghubungi nomor berikut ini. Mari Bapak Ibu untuk memotivasi anak Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah anak yang diadakan setiap hari Minggu pukul 11 siang live melalui akun Facebook Gereja Sungai Yordan Singkawang. Sahabat, kita sudah di penghujung informasi. Kami mengundang sahabat untuk hadir kembali di ibadah raya pertama pukul 9 pagi dan ibadah raya kedua pukul 6 sore. Dan bagi sahabat yang tidak bisa hadir, bisa mengikuti ibadah melalui live akun Facebook Gereja Sungai Yordan Singkawang. Selamat berhari Minggu, tetap semangat dalam Tuhan. God bless you. Haleluya, mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tetap semangat dalam Tuhan, karena kemenangan ada bersamanya. Sukacita akan melimpah bersama dengan Tuhan, amin. Yesus kita dahsyat, amin. Yesus kita hebat, amin. Kemuliaannya akan dinyatakan di tempat ini, di rumah-rumah, di bangsa-bangsa, bahkan di kota Singkawang. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dalam keruan
bagi Tuhan kita. Tuhan kita Allah yang dahsyat. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia selalu membentengi diri setiap kita, sehingga tidak akan menimpa kita segala kecelakaan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih Engkau telah memimpin ibadah ini hingga selesai. Sebentar kami akan pulang, kami menerima berkat-Mu. Mari umat pemenang kita mengangkat tangan kita. Ibadah kita sudah selesai. Terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Dan Dia mengasihi setiap kita. Dia membuktikan kasih-Nya. Dia mati, Dia bangkit. Memberi kemenangan yang luar biasa bagi kita. Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita, memberi kekuatan penghiburan yang luar biasa, sehingga dalam perjalanan hidup ini kita memiliki kepastian. Terima berkat ini, nikmati berkat ini, jadilah berkat dimanapun kita berada. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.